Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Pramesti Agustiani dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan ketiga mata kuliah hukum pidana pada tanggal 8 Februari 2021 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emreni Aridayani SHMH. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dan yang pertama, unsur objektif atau unsur yang terdapat di luar diri pelaku terdiri dari 1. Perbuatan, 2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, 3. Unsur melawan hukum, 4. Unsur lain yang menentukan sikap tindak pidana, dan yang kelima, unsur yang memberatkan, keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya, unsur subjektif atau unsur yang terdapat di dalam diri pelaku terdiri dari kesengajaan, dan yang kedua kealpaan, yang ketiga niat, yang keempat maksud, dan yang kelima dengan rencana terlebih dahulu, dan yang keenam perasaan takut atau freeze. Contohnya, pada pasal 362 tentang pencurian, syarat delik pada pencurian yaitu mengambil barang orang lain, unsur lainnya yaitu untuk dimiliki. Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman yaitu yang pertama, orang yang tahu hukum, dan yang kedua, pejabat, dan yang ketiga, orang yang lebih dari sekali melakukan tindak pidana hukum. Yang selanjutnya bagian delik atau bestandelen van het delik. Dan yang pertama terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Dan yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Dan yang selanjutnya yaitu elemen delik atau elementen van delik. Dan yang pertama tidak terdapat dalam rumusan delik. Selanjutnya, hal yang dapat dipertanggungjawabkannya sesuai tindakan atau sesuatu akibat terdapat terhadap pelakunya. Terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Dan yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap urusan delik. Selanjutnya, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Dan apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum, yang disebut onslag van alle rechtvervolging. Dan selanjutnya, teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Dan yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pada pasal 351 dan 287 dan juga 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa melakukan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Sekian review pertemuan ketiga mata kuliah hukum pidana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.